Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi DG Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, senang hari ini dalam anugerah kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam persekutuan pada malam hari ini. Harapan kami, ibu, bapa, dan saudara-saudari serta anak-anak sekalian senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita nyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 13, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13, yang menyatakan,
Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling dibanggakan dalam kehidupan di abad ini adalah kepandaian, kepintaran, skill, kemampuan-kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan zaman saat ini. Siapa yang memiliki kepintaran, kepandaian, skill, dan kemampuan-kemampuan tersebut akan diterima dan mudah ditempatkan di perusahaan-perusahaan ternama dan dalam kedudukan yang strategis. Dan anak-anak kita atau anak-anak muda kita harus juga sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka sedari sekarang agar mendapat tempat tepat dan strategi. Sehingga diharapkan kehadiran mereka dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia ini atau menjadi berkat. Untuk menjadi garam dan terang bagi dunia atau menjadi berkat bagi dunia ini, tidak hanya cukup bermodalkan kepandaian, tidak hanya cukup bermodal kepintaran, skill, dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa itu saja. Sebab semuanya itu memang bermanfaat, berfaedah, berguna dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi belumlah lengkap atau sempurna manfaat dan faedahnya dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Sebab seorang dengan kepandaian dan kecerdasan dapat saja menciptakan penemuan-penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan ini. Tetapi di dalam mempergunakannya diperlukan kasih, sehingga mendatangkan kegunaan, manfaat, dan faedah yang membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kasih jauh lebih unggul daripada karunia-karunia yang spektakuler itu.
kasih jauh lebih unggul dari pengetahuan kita yang luas dan kepandaian serta kepintaran kita. Kasih adalah inti dari kehidupan dan jati diri umat Kristen. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kasih jauh lebih unggul daripada karunia yang spektakuler sekalipun, daripada pengetahuan kita, dan daripada kepintaran dan kehebatan kita. Sebab kasih adalah inti dari kehidupan dan jati diri umat Kristen. Ketika kasih di dalam diri kita hilang, tak terkecuali kita yang dianugerahi karunia yang besar sekalipun, maka niscaya kita akan hancur. Sebab yang akan muncul atau yang akan lahir ke permukaan kehidupan kita adalah nafsu pemuasan diri belaka. Misalnya seperti telah disinggung pada ayat-ayat sebelumnya. Ketika kasih itu tiada dalam diri kita yang memiliki karunia, maka perasaan diri dengan level spiritual unggul saja yang akan terkemuka atau yang ditonjolkan. Lalu kita merasa diri lebih baik. Dan karena itu dipakai Allah. Merasa diri jauh lebih beriman dan memiliki spiritual baik daripada orang lain. Saudara, alih-alih menjadi berkat, kepemilikan karunia tanpa dilandasi kasih malah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di dalam kitab Korintus. Mereka luar biasa dianugerahi karunia, hikmat, pengetahuan, menguasai berbagai bahasa di dalam dunia. Mereka dapat bernubuat, berlimpah-limpah dalam harta dan benda. Tetapi mereka hanya memakai untuk kesenangan, kemasyhuran diri, keperluan, dan kepentingan diri sendiri. Artinya semuanya itu berpusat bagi diri mereka sendiri. Sehingga hasrat dan nafsu mereka terpenuhi. Maka itu berarti tidak ada manfaat. Tidak ada faedah dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebagaimana yang diajarkan dan diteladani oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teladan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Kristus harus menjadi teladan dan sikap serta jati diri dalam kehidupan kita. Memiliki kasih memampukan kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan sampai akhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Allah, yang bisa bergaul erat dengan Dia, kalau kasih tidak ada dalam hidupnya. Karena kasihlah yang menolong kita di dalam bertindak. Tidak hanya sampai pada perasaan simpati terhadap sesama kita saja, tapi juga mampu berempati sebagai wujud respon aktif seseorang yang beriman kepada Kristus. Karena itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Paulus, tidak berlebihan jika kasih itu dipandang sebagai hal yang jauh lebih utama dibandingkan karunia-karunia, kepandaian, kepintaran, skill, kemampuan-kemampuan, dan pengalaman-pengalaman spektakuler.
Oleh karena itu ketika yang jauh lebih utama, lebih lengkap itu telah ditunjukkan, maka yang tidak utama itu, yaitu kepentingan, keinginan, hawa nafsu kita, otomatis akan lenyap. Firman Tuhan menasehati umatnya dalam kitab Korintus yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, bahwa mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu berarti kasih Kristus harus menjadi landasan dan jati diri umat Allah. Hal ini dicontohkan oleh Paulus melalui kehidupan manusia, di mana ketika kita masih kanak-kanak, maka kita akan berkata-kata, merasa, dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita sudah besar menjadi dewasa, maka tentu kita tidak mau menjadi seperti kanak-kanak. Sudah sepatutnya juga pola pikir dan sifat layaknya seorang anak itu ditinggalkan. Jati diri umat Tuhan pun juga harus demikian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kita yang diberkati oleh Tuhan di masa pandemik ini, patutlah kita naikkan syukur kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya telah menganugerahkan hidup baru kepada kita melalui peristiwa kebangkitan Paskah, serta Roh Kudus-Nya menuntun, menjaga, dan melindungi kita sampai hari ini, sehingga kita pun semua berada dalam kondisi yang sehat dan baik. Pandemi COVID-19 bukan hanya sebuah virus yang menakutkan dan mematikan, tetapi juga berdampak ke dalam kehidupan kita semua. Kita yang semula dapat dengan bebas menjalani kehidupan sehari-hari, tiba-tiba dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua kita harus tinggal di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah. Usaha kita pun mulai sepi dan kemudian berdampak kepada ekonomi keluarga. Dengan cepat kehidupan kita berubah secara drastis dan kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Namun gereja kita, saya, ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak bersyukur. Karena di tengah-tengah pandemik ini, gereja kita tetap dipelihara oleh kasih Tuhan. Kebaikan dan anugerah-Nya selalu nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Secara khusus, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Kita diberkati, kita dilindungi dan terpelihara dalam kasih Tuhan. Maka sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan yang telah kita terima daripadanya, maka kasih Kristus tersebut harus menjadi karakter, jati diri dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya melihat diri kita sendiri saja, tapi kita menyatakan syukur kita kepada Dia yang telah menganugerahkan berkat dan perlindungan bagi kita melalui perbuatan kasih dalam hidup bersama-sama dengan sesama kita. Artinya, gereja sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, harus hadir dalam situasi ini untuk memberi kelegaan, untuk memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga sungguh-sungguh dunia dapat merasakan damai sejahtera. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini, karena gereja atau kita sendiri bergumul juga dengan dampak dari masalah saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
Mari bersama sebagai orang percaya yang telah mendapatkan anugerah keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Gereja, saya, dan saudara-saudara menghadirkan damai sejahtera Allah. Bukan bantuan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi nyatakanlah syukur kita kepada Allah. Maka apapun dapat kita berikan karena rasa syukur, karena rasa mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Dan di sana ada damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami, dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas, karena kami harus menjaga jarak dan berdiam di dalam rumah. Dan sampai hari ini, kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat, serta dicukupkan oleh berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan dan berkat-Mu bagi kami. Dan dalam kondisi ini pun, firman-Mu kembali menghibur dan menguatkan kami, sehingga iman kami tidak menjadi lemah, tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa-masa ini. Berilah kepada kami hikmat-Mu, sehingga dari hari ke hari kami semakin cermat di dalam mempergunakan waktu hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerah-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Wakil Presiden serta para menteri dan staf-staf ahli, kepala daerah beserta jajaran-jajaran yang berada di lingkungan tempat tinggal kami. Karuniakan kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kearifan dan ketulusan, serta kekuatan dan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak dari bangsa Indonesia bersama dengan pemerintah kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan dan staf-staf dan karyawan-karyawan bekerja di rumah sakit. Karuniakan kepada mereka hikmat-Mu, sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Dan kuasa-Mu melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini, mereka tetap aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Ya Bapa, berkati para pasien-pasien yang terjangkit virus ini. Di masa pemulihan dan karantina, berilah mereka kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan, serta ketenangan. Sehingga dalam iman serta terang hikmat-Mu dan kuasa-Mu, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka, Tuhan memberkati mereka, menjamah dengan kuat kuasa-Mu, memberkati mereka dengan terang hikmat-Mu dan ketenangan, sehingga
bersama dengan dalam persekutuan denganmu Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka kembali. Bapa, berkati umat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga. Biarlah masa-masa kami harus lebih banyak di rumah, kami boleh memanfaatkan waktu ini sebagai anugerah daripada Tuhan untuk makin mendekatkan diri kepadamu, menjalin persekutuan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan yang renggang selama ini dengan Tuhan karena berbagai aktivitas dan kerja karya kami masing-masing. Bapa, biarlah kami boleh mempergunakan waktu ini untuk makin dekat, makin bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan oleh kuasa-Mu. Kami boleh memanfaatkan waktu ini juga untuk memperbaiki hubungan yang renggang dengan anggota keluarga kami. Kami boleh membenahi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, yang belum sempat kami lakukan ketika kami sibuk dengan berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang lain. Dan biarlah kami juga dipenuhi dengan hikmat-Mu untuk dapat menyalurkan segala talenta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami makin bermakna dan menjadi berkat. Inilah doa kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.